Dia berbohong dan menggunakan dokumen palsu untuk mendapatkan wawancara dengan ibuku. Menurut pandanganku, cara licik memperoleh wawancara tersebut sangat memengaruhi apa yang dikatakan ibuku. Wawancara itu menjadi faktor utama yang memperburuk hubungan orang tuaku dan sejak itu telah menyakiti banyak orang. Dalam momen yang tak terduga, Pangeran William akhirnya menanggapi Meghan dengan kata-kata yang menembus bertahun-tahun keheningan. Ini bukan diplomasi, bukan tradisi, dan bukan ungkapan kerajaan yang dibungkus dengan hati-hati. Kata-katanya tragis, final, dan tak dapat diubah. Sumber mengatakan pernyataan itu mengakhiri harapan yang tersisa dan mengungkap retakan yang lama tersembunyi di balik dinding istana. Lalu mengapa William memilih untuk berbicara begitu langsung sekarang? Tekanan apa yang memaksanya bertindak dan bagaimana satu kalimat bisa mengubah perselisihan keluarga pribadi menjadi titik balik bersejarah bagi monarki? Momen itu, pintu akhirnya tertutup, tidak datang dengan upacara atau dibungkus tradisi. Itu datang tiba-tiba dengan bobot kepastian, seolah sejarah sendiri berhenti sejenak untuk mendengarkan. Pada pagi hari 2 Desember 2025, tepat waktu, Pangeran William melakukan sesuatu yang tidak pernah diharapkan seorang calon raja lakukan dengan ringan. Ia maju secara pribadi dan menandatangani kata-kata yang akan secara permanen mengubah jalannya sejarah kerajaan. Dalam hitungan menit, pesan itu tersebar ke seluruh newsroom dan lingkaran kerajaan bukan karena keras, tetapi karena sangat jelas. Tidak ada jalan kembali, tidak ada pertimbangan ulang, tidak ada pembalikan diam-diam kemudian. Apa yang telah bertahan selama bertahun-tahun sebagai ketidakpastian berakhir dengan satu langkah yang tidak dapat diubah. Ini bukan istana yang berbicara melalui bahasa yang seimbang atau pengarahan anonim. Ini adalah Pangeran William secara langsung, terbuka dan sengaja. Keputusannya untuk menempelkan namanya sendiri, menghapus keraguan yang tersisa dan menandakan sejauh mana momen ini telah terjadi. Para pengamat kerajaan segera menyadari betapa langkahnya intervensi semacam ini. Pernyataan sebesar ini biasanya disaring melalui lapisan protokol. Tetapi yang satu ini jelas menunjukkan tekad pribadi. Ini bukan pemerintahan rutin, ini adalah intervensi. Di inti pernyataan itu terdapat deklarasi tegas. Tidak akan ada jalan bagi Meghan Markle untuk kembali ke kehidupan kerajaan dalam kapasitas apapun. Tidak sekarang, tidak nanti, tidak dengan syarat yang diubah. Pintu itu tidak hanya tertutup, itu disegel. Bagi banyak orang, kejutan bukan terletak pada hasilnya, tetapi pada kepastian dari hal itu. Selama bertahun-tahun, spekulasi bertahan dengan anggapan bahwa ia mungkin melunak atau keadaan bisa berubah. Kata-kata William mengakhiri narasi itu sepenuhnya. Ini bukan jeda, ini adalah akhir. Waktu membuat momen itu semakin mencolok. 2 Desember 2025 kini menjadi garis pemisah yang jelas antara sebelum dan sesudah. Orang dalam kemudian menggambarkannya sebagai hari ketika ketegangan pribadi sepenuhnya menjadi catatan publik. Berbeda dari momen sebelumnya ketika monarki bergantung pada diam atau jarak, pengumuman ini mengakui bahwa ketidakjelasan itu sendiri telah menjadi merusak. Calon raja tidak lagi mau membiarkan ketidakpastian berbicara lebih keras daripada kejelasan. Yang memberi pernyataan itu bobot tragis bukanlah kemarahan atau tuduhan, melainkan pengendalian diri. William tidak menyampaikan pesan itu sebagai bentuk hukuman atau balas dendam. Sebaliknya, nada pesannya syarat dengan rasa kebutuhan yang mendesak. Kadang-kadang kepemimpinan, terutama dalam institusi yang dibangun atas kesinambungan, menuntut keputusan yang terasa sangat personal, namun harus diambil demi kelangsungan. Ketegangan antara keluarga dan kewajiban itu terasa dalam setiap kata. Reaksi datang segera. Media menggambarkan langkah itu sebagai hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para koresponden kerajaan yang lama terbiasa dengan bahasa hati-hati dari istana, kesulitan mengingat momen serupa sebelumnya. Di balik layar, pesan itu sama jelasnya. Monarki menetapkan batas tegas, bukan karena impuls, tetapi karena tekanan yang menumpuk yang tak lagi bisa dikelola secara diam-diam. Bagi Meghan, kata-kata itu membawa kepastian akhir yang tak memberi ruang untuk interpretasi. Harapan, asumsi,
dan ekspektasi yang tersisa runtuh seketika. Bagi William, biayanya sama nyata. Ini bukan simbolis, tetapi tindakan penentu yang menunjukkan sejauh mana keadaan telah mendorongnya. Dan saat dunia menyadari signifikansi dari apa yang baru saja dikatakan, satu kebenaran menjadi tak bisa diabaikan. Sesuatu telah hancur tak bisa diperbaiki, dan masa depan harus dibangun tanpa melihat ke belakang. Jadi, menurut Anda, apa yang benar-benar hancur tak bisa diperbaiki? Apakah itu mereka, kepercayaan mereka, atau sesuatu yang tidak diperhatikan orang lain? Tetap ikuti perkembangan. Tekanan itu tak memberi ruang untuk diam. Hampir segera setelah pernyataan Pangeran William bergema di seluruh tajuk berita, satu pertanyaan muncul di atas semua kebisingan. Mengapa sekarang? Selama bertahun-tahun, monarki mengandalkan jarak, pengendalian, dan diam yang terjaga rapi untuk mengelola retakan internal. Pendekatan itu sering berhasil memungkinkan ketegangan memudar dari pandangan publik tanpa konfrontasi langsung. Namun menjelang akhir 2025, diam telah berhenti menjadi pelindung. Ia telah menjadi risiko. Apa yang terjadi pada Desember 2025 bukan perubahan hati yang tiba-tiba, tetapi hasil nyata dari tekanan yang telah meningkat selama berbulan-bulan, diam-diam namun tanpa henti. Di balik dinding istana, situasi seputar Meghan Markle telah mencapai titik di mana ketidakjelasan itu sendiri menimbulkan kerusakan. Setiap pertanyaan yang tak terjawab memicu spekulasi. Setiap posisi yang samar memberi ruang bagi interpretasi baru muncul. Monarki, institusi yang dibangun atas kejelasan peran dan keteraturan, tertarik ke dalam keadaan reaktif yang terus-menerus. Narasi media tidak lagi bergerak sendiri. Mereka bertabrakan dengan kegiatan resmi, menutupi penampilan yang direncanakan dengan hati-hati dan meresap ke momen-momen yang seharusnya menonjolkan kesatuan dan kesinambungan. Apa yang dulu terasa bisa dikendalikan kini menjadi tidak stabil. Pangeran William, yang bersiap untuk masa depan yang ditentukan oleh tanggung jawab daripada fleksibilitas, menghadapi realitas yang tak bisa ia tunda lagi. Gagasan bahwa waktu sendiri akan meredakan ketegangan kini tidak berlaku. Setiap bulan yang berlalu membawa komplikasi baru, gangguan baru, dan pengawasan baru. Diam, yang dulu merupakan pilihan strategis, kini justru memperbesar ketidakpastian. Ketidakpastian dalam monarki membawa konsekuensi yang jauh melampaui ketidaknyamanan pribadi. Hal itu memengaruhi kepercayaan publik, kredibilitas institusi, dan persepsi terhadap kepemimpinan itu sendiri. Di inti tekanan yang terus meningkat ini terdapat kebenaran keras yang tak bisa lagi dihindari oleh penasihat istana dan tokoh senior. Posisi Meghan telah menjadi secara institusional tidak memungkinkan. Ini bukan tentang emosi atau mengulang perselisihan masa lalu. Ini tentang struktur. Monarki bergantung pada peran yang jelas, batas yang tegas, dan pemahaman bersama tentang kewajiban. Kehadiran Meghan yang berlanjut tanpa jalur resmi atau status yang terdefinisi menimbulkan kebingungan yang tidak bisa diselesaikan dalam sistem. Tidak ada ruang tengah yang tersisa untuk ditempati. Keputusan William untuk berbicara dibentuk oleh pertemuan tekanan ini. Sebagai calon raja, ia tidak bisa membiarkan ambiguitas berkepanjangan yang melemahkan institusi yang suatu hari akan ia pimpin. Setiap pertanyaan yang tak terselesaikan akan terbawa ke masa pemerintahannya sendiri, mengancam untuk terus ada alih-alih hilang seiring waktu. Biaya menunggu telah mulai melebihi biaya bertindak. Maka tiba momen ketika pengendalian diri tidak lagi menandakan kekuatan melainkan keraguan-raguan. Yang membuat momen ini semakin intens adalah kepastiannya. Pernyataan itu bukan lahir dari kemarahan atau impuls, tetapi dari perhitungan dan tanggung jawab. Mereka yang dekat dengan proses memahami bahwa William telah mencapai batas di mana kepemimpinan menuntut kejelasan, meski kejelasan itu membawa kerugian pribadi. Monarki telah mencapai titik kritis di mana melindungi masa depannya memerlukan garis batas yang tidak bisa kabur kemudian. Dengan berbicara pada saat itu, William
mengubah pertanyaan yang telah lama berjalan menjadi jawaban yang tegas. Tragisnya bukan pada ketegasan kata-kata itu, tetapi pada kenyataan bahwa kata-kata itu tidak bisa dihindari. Ini bukan keputusan yang lahir dari emosi, melainkan dari kebutuhan, dibentuk oleh bulan-bulan tekanan yang tak memberi ruang untuk menunda dan tak ada tempat aman bagi diam untuk bersembunyi. Sekarang, konsekuensi tak terlihat apa yang akan bergelombang dari keputusan yang tak pernah diduga ini. Di tengah badai yang tak boleh dilihat siapapun, sebelum Pangeran William memilih kejelasan daripada diam, keputusan itu telah dibentuk oleh berbulan-bulan tekanan yang berlangsung jauh dari pandangan publik. Apa yang dunia lihat sebagai tiba-tiba sebenarnya di dalam dinding istana adalah hasil dari ketegangan lambat yang tak kunjung reda. Sepanjang sebagian besar 2025, penasihat senior dan tim komunikasi memperhatikan pola-pola yang muncul yang terasa semakin disengaja, bukan kebetulan. Cerita-cerita tentang Meghan Markle tidak muncul begitu saja. Mereka muncul dengan waktu yang begitu tepat sehingga mulai menimbulkan alarm. Jadwal kerajaan direncanakan jauh sebelumnya, dan pola-pola itu menjadi sulit diabaikan ketika tajuk berita terus muncul pada momen-momen kritis. Setiap kali Pangeran William atau Catherine tampil dalam acara penting, terutama yang dimaksudkan untuk menonjolkan stabilitas atau kemajuan, perhatian publik tiba-tiba dialihkan. Orang dalam istana mencatat bagaimana cerita negatif atau mengganggu sering muncul hanya beberapa jam sebelum penampilan utama, membajak narasi dan memaksa respons defensif. Apa yang awalnya tampak kebetulan perlahan-lahan mengambil bentuk yang lebih mengkhawatirkan. Satu insiden khusus meningkatkan kekhawatiran internal. Ketika Pangeran William berada di Brasil mewakili monarki dalam kunjungan internasional penting, laporan tiba-tiba beredar bahwa Meghan Markle terlihat memicu gelombang spekulasi dan tajuk berita baru. Tumpang tindih ini sangat mencolok. Tim William menjadi sangat sadar bahwa cerita semacam itu konsisten muncul bersamaan dengan momen ketika fokus seharusnya berada di tempat lain. Menurut para analis kerajaan, termasuk komentar yang kemudian dirujuk oleh Kinsey Scoville, ini tidak lagi dianggap sebagai perilaku media acak, melainkan gangguan yang disengaja. Di balik pintu tertutup, tim komunikasi istana mulai memetakan garis waktu, membandingkan jadwal dengan rilis tajuk berita. Kesamaan itu terlalu sering terjadi untuk diabaikan. Apa yang dulu dianggap sebagai latar belakang kini dipandang sebagai masalah strategis. Monarki yang sudah berada di bawah pengawasan ketat berulang kali terpaksa bereaksi. Setiap gangguan melemahkan kontrol atas pesan dan mengikis rasa otoritas yang menjadi dasar institusi ini. Ketika pola ini meningkat, kekhawatiran meluas di luar humas. Briefing keamanan mulai mencerminkan konsekuensi dari aktivitas online yang meningkat. Kampanye negatif yang terkoordinasi, beberapa cukup agresif untuk memerlukan penilaian formal, semakin menargetkan anggota senior kerajaan. Catherine, khususnya, merasakan beban eskalasi ini. Apa yang awalnya tekanan media kini membawa konsekuensi emosional dan pribadi, memengaruhi kehidupan sehari-hari dan kesejahteraan keluarga. Istana tidak lagi bisa memisahkan tajuk berita dari dampak nyata di dunia nyata. Di internal istana, mulai terbentuk keyakinan bahwa monarki sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih rumit daripada sekadar pemberitaan negatif. Para penasihat menggambarkannya sebagai efek panci tekanan, di mana manipulasi media, persepsi publik, dan kerentanan institusional saling memperkuat satu sama lain. Situasi Sussex yang tak terselesaikan dan tanpa kejelasan bertindak sebagai pemicu yang terus-menerus. Setiap berita baru membuka kembali pertanyaan lama dan memperpanjang ketidakstabilan. Bagi Pangeran William, perubahan ini bersifat menentukan. Kesadaran bahwa ketegangan keluarga yang awalnya bersifat pribadi telah berkembang menjadi ancaman institusional, memaksanya meninjau ulang sikap menahan diri sebelumnya. Diam tidak lagi membendung masalah. Diam justru memungkinkannya berkembang. Semakin lama persoalan dibiarkan tanpa kepastian,
semakin mudah pihak luar memanfaatkan ketidakjelasan tersebut. Ini bukan lagi soal mengelola hubungan secara senyap, melainkan tentang melindungi kemampuan monarki untuk berfungsi tanpa gangguan yang terus-menerus. Seiring bukti internal terus bertambah, rasa mendesak pun meningkat. Apa yang dahulu dapat diatasi dengan kesabaran dan jarak kini menuntut respons yang lebih tegas. Dinding istana yang selama ini diandalkan untuk meredam tekanan tidak lagi mampu menahannya. Dengan setiap minggu yang berlalu, harga dari ketidakbertindakan semakin berat, mendorong Pangeran William semakin dekat pada keputusan yang akan mengubah segalanya. Saat rahasia mulai mencuat ke permukaan, mampukah mahkota bertahan menghadapi badai dari dalam, atau akankah segalanya runtuh? Ketika pertarungan menyentuh inti keluarga, tekanan di dalam dinding istana mulai bergeser ke arah yang sangat pribadi. Apa yang semula merupakan tantangan institusional, diukur melalui tajuk berita dan rapat strategi, perlahan merambah ke sudut-sudut paling privat kehidupan keluarga. Bagi Pangeran William, inilah momen ketika persoalan tersebut tidak lagi semata tentang monarki, melainkan secara jelas tentang melindungi orang-orang terdekatnya. Di pusat perubahan itu berdiri Catherine. Sepanjang sebagian besar tahun 2025, Catherine secara diam-diam menanggung beban dari siklus media yang tak kenal henti. Di hadapan publik, ia tetap menjalankan tugasnya dengan tenang, tampil terkendali, dan berdedikasi pada berbagai kegiatannya. Namun secara pribadi, ia mulai menyadari pola yang mengusik. Pemberitaan media tidak hanya mengkritik atau berspekulasi, mereka tampak muncul sebagai respon langsung terhadap inisiatif publiknya. Momen-momen yang seharusnya menyoroti pekerjaannya atau menegaskan stabilitas berulang kali tertutup oleh narasi negatif yang muncul secara tiba-tiba. Bagi Catherine, ini tidak lagi terasa sebagai kebetulan. Ini terasa terarah. Pada awal November, beban pengalaman tersebut tak lagi bisa ia tanggung sendiri. Dalam percakapan pribadi dengan William, ia berbicara secara jujur tentang apa yang ia lihat dan rasakan. Ia menjelaskan bagaimana badai media yang terus-menerus tidak lagi terbatas pada tajuk berita, melainkan merembes ke kehidupan sehari-hari, menciptakan rasa tidak aman yang mengikuti mereka hingga ke rumah. Kekhawatiran keamanan yang sebelumnya bersifat abstrak dan prosedural, kini menjadi sangat personal. Laporan-laporan keamanan menjadi lebih serius dan nadanya bergeser dari sekadar pencegahan menuju kewaspadaan penuh. Yang paling mengganggu Catherine bukanlah citra publiknya sendiri, melainkan dampak lingkungan ini terhadap keluarga mereka. Perasaan terus diawasi, dianalisis, dan diserang perlahan mengikis rasa aman yang seharusnya diberikan oleh rumah. Hal itu memengaruhi rutinitas, pengambilan keputusan, dan kebebasan sederhana untuk hidup tanpa kewaspadaan konstan. Ia menegaskan bahwa situasi ini tidak lagi dapat dipertahankan, terutama ketika anak-anak mereka mulai semakin menyadari dunia di sekitar mereka. Percakapan-percakapan ini menjadi titik balik yang menentukan. William sangat terpengaruh, dikenal luas karena insting protektifnya. Insting itu kini semakin tajam ketika ia menyadari situasi ini tidak lagi terbatas di dalam dinding istana. Apa yang sebelumnya dianggap sebagai perselisihan jauh kini membawa konsekuensi nyata bagi istri dan anak-anaknya. Batas antara kewajiban publik dan kehidupan pribadi telah kabur hingga hampir tak dikenali. Bagi William, ini bukan sekadar soal reputasi atau tradisi. Ini soal melindungi orang-orang yang dicintainya. Pandangan Catherine menambahkan urgensi emosional yang kuat pada keputusan yang sudah sulit karena tanggung jawab. Observasinya mengonfirmasi apa yang telah diperingatkan para penasihat. Ketegangan yang tak terselesaikan menciptakan efek riak yang menyentuh setiap aspek kehidupan mereka. Serangan itu tidak lagi tanpa wajah atau bersifat teoretis. Mereka terasa dalam momen kecemasan, protokol keamanan yang diperketat, dan kebutuhan konstan untuk tetap waspada. Melihat Catherine menanggung beban ini mengubah keteguhan William. Ia memahami bahwa kepemimpinan tidak bisa datang dengan mengorbankan kesejahteraan keluarga.
Melindungi masa depan monarki berarti terlebih dahulu melindungi inti dari institusi itu. Gagasan untuk melanjutkan dengan batasan yang samar tiba-tiba terasa sembrono, bukan terkendali. Titik jenuh Catherine menjadi titik balik, mengubah bulan-bulan kekhawatiran strategis menjadi kebutuhan manusiawi yang mendalam. Sejak saat itu, pertanyaannya bukan lagi apakah tindakan akan diambil, melainkan seberapa cepat kejelasan bisa dipulihkan sebelum kerusakan menjalar lebih jauh ke dalam kehidupan yang mereka usahakan untuk lindungi dengan hati-hati. Dapatkah satu momen kebenaran yang rapuh meruntuhkan strategi puluhan tahun? Ataukah garis antara kewajiban dan hati tetap bertahan, tetap ikuti? Di mana emosi berakhir dan aturan mengambil kendali? Setelah beban emosional dari kekhawatiran Catherine membentuk urgensi situasi, fase berikutnya berjalan dengan jauh lebih sedikit kehangatan dan jauh lebih presisi. Di dalam istana, percakapan bergeser tajam dari perasaan menuju fakta, dari perlindungan menuju prosedur. Pada awal November 2025, penasihat hukum senior dipanggil untuk melakukan tinjauan komprehensif atas situasi Sussex, dan temuan mereka menghapus sisa fleksibilitas yang mungkin ada. Hukum, berbeda dengan emosi, tidak memberi ruang untuk ragu-ragu. Di inti tinjauan itu terdapat satu masalah yang persisten, ambiguitas. Status Meghan Markle yang tidak terdefinisi dalam monarki menjadi titik fokus utama, menuntut keputusan tegas yang tidak bisa ditunda lagi. Kerangka kerja kerajaan telah berubah dari sekadar komplikasi pribadi menjadi risiko hukum. Tanpa batasan yang jelas, institusi menghadapi kerentanan di banyak bidang. Para penasihat memperingatkan bahwa hubungan yang tidak terdefinisi dengan baik dapat membuka pintu bagi klaim di masa depan, kesalahpahaman, atau perselisihan mengenai harapan yang tidak pernah ditetapkan secara formal. Dalam institusi yang diatur oleh presiden dan protokol, ketidakjelasan bukan hanya tidak nyaman, tetapi berbahaya. Keamanan menjadi salah satu perhatian paling mendesak. Perlindungan kerajaan beroperasi berdasarkan aturan ketat yang terkait langsung dengan peran dan tanggung jawab resmi, dan posisi yang tidak jelas mempersulit keputusan terkait perlindungan, terutama selama perjalanan internasional atau momen profil tinggi. Para ahli hukum menekankan bahwa ambiguitas dapat menimbulkan celah dalam perlindungan, kebingungan tentang wewenang, dan meningkatnya kerentanan apa yang tampak dapat dikendalikan di atas kertas menjadi jauh lebih serius ketika diterjemahkan ke risiko nyata. Selain keamanan, implikasi konstitusional juga besar. Struktur monarki bergantung pada garis kewajiban dan suksesi yang jelas. Setiap persepsi bahwa peran bisa fleksibel atau dialihkan secara informal mengancam untuk merusak struktur itu. Para penasihat memperingatkan bahwa ketidakpastian yang terus berlanjut dapat menimbulkan kebingungan publik, menimbulkan pertanyaan mengenai keterlibatan anggota kerajaan yang tidak aktif, dan melemahkan kepercayaan pada stabilitas institusi. Kerusakan reputasi, begitu mulai terjadi, akan sulit dikendalikan. Kesimpulan tim hukum jelas dan tegas. Mempertahankan posisi yang samar atau penuh harapan tidak lagi menjadi pilihan. Rekomendasi mereka tegas. Monarki membutuhkan batas yang jelas, tegas, dan final. Yang kurang dari itu hanya akan memperpanjang paparan terhadap risiko yang seharusnya bisa dihindari. Setiap penundaan meningkatkan kemungkinan tantangan hukum di masa depan, kegagalan keamanan, atau kontroversi konstitusional. Bagi institusi yang sudah menghadapi pengawasan publik dan tekanan internal, ini adalah risiko yang terlalu besar untuk diterima. Bagi Pangeran William dan Raja Charles, temuan ini memaksa mereka menghadapi kenyataan yang tidak nyaman. Niat baik dan kesabaran tidak dapat mengalahkan kebutuhan hukum. Meskipun pertimbangan emosional telah memicu urgensi, kerangka hukumlah yang menghapus sisa pilihan. Para penasihat menekankan bahwa tindakan tegas sekarang akan mencegah komplikasi yang jauh lebih besar di kemudian hari. Penundaan, mereka peringatkan, hanya akan memperdalam dampak yang akhirnya terjadi. Fase krisis ini menandai titik balik.
Apa yang dimulai sebagai masalah keluarga yang menyakitkan dan berkembang menjadi kekhawatiran institusional kini berlandaskan pada kewajiban hukum. Tragisnya situasi ini terletak pada benturan antara hubungan manusia dan struktur yang kaku. Begitu hukum menetapkan batasnya, tidak ada ruang tersisa untuk negosiasi. Saat kesimpulan ini diserap di dalam istana, jalan ke depan menyempit secara drastis. Keputusan tidak lagi soal apa yang terasa benar atau salah, tetapi tentang apa yang diperlukan untuk melindungi monarki dari kerugian permanen. Dengan kejelasan hukum menggantikan perdebatan emosional, hasilnya bergerak dari kemungkinan menjadi kepastian, menyiapkan panggung bagi konsekuensi yang segera meluas melampaui perbatasan Inggris. Ketika kekuasaan bergeser di balik pintu tertutup, kebenaran tersembunyi mana yang akan menghancurkan dinding istana dan siapa yang akan selamat dari dampaknya. Tetap ikuti. Saat dunia mulai menonton terlalu dekat, begitu kesimpulan hukum terbuka, menjadi jelas bahwa konsekuensi dari ketidakbertindakan tidak akan berhenti di gerbang istana. Apa yang awalnya merupakan perjuangan pribadi dan institusional kini merembet ke panggung internasional. Menjelang akhir 2025, gejolak seputar situasi Sussex mulai terlihat di luar Inggris, memicu keprihatinan diam-diam namun serius di antara mitra diplomatik negara tersebut. Monarki yang lama dianggap sebagai pilar identitas dan pengaruh Inggris, kini dilihat melalui lensa ketidakpastian. Di balik layar, pejabat di Kementerian Luar Negeri memperhatikannya. Diplomat senior mengangkat alarm tentang bagaimana ketidakstabilan yang sedang berlangsung dipandang di luar negeri. Meskipun tidak ada pernyataan publik, diskusi internal mencerminkan meningkatnya kegelisahan. Negara-negara sekutu semakin menyadari retakan yang terlihat di dalam keluarga kerajaan. Dengan kesadaran itu muncul pertanyaan, apakah monarki masih bisa berfungsi sebagai simbol kontinuitas yang dapat diandalkan? Dapatkah monarki terus mendukung posisi global Inggris tanpa gangguan atau keraguan? Kekhawatiran ini memuncak pada November 2025 ketika seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri meminta diskusi mendesak. Pesannya terukur tetapi tak terbantahkan. Mitra internasional mengamati dengan cermat dan ketidakpastian yang berkepanjangan seputar isu Sussex mulai menimbulkan bayangan terhadap soft power Inggris. Monarki memainkan peran unik dalam diplomasi, berfungsi sebagai jangkar budaya dan simbol stabilitas yang melampaui politik. Ketika simbol itu tampak goyah, pengaruhnya melemah. Bagi Pangeran William, peringatan ini memiliki bobot khusus. Sebagai calon raja, perannya akan melampaui tugas seremonial semata. Ia diharapkan mewakili Inggris di panggung dunia, membangun hubungan dengan pemimpin global, dan menjadi lambang konsistensi di dunia yang tak dapat diprediksi. Setiap persepsi bahwa ia tidak mampu menjaga kesatuan dalam keluarganya sendiri berisiko merusak kepercayaan terhadap kemampuannya menghadapi tantangan yang lebih besar. Apa yang mungkin dulu dianggap sebagai drama tabloid, kini memiliki implikasi diplomatik nyata. Persoalan ini tidak lagi soal keluhan individu atau narasi media. Ini telah menjadi soal kredibilitas. Para sekutu tidak mengeluarkan tuntutan secara langsung, tetapi implikasinya jelas. Ketidakstabilan yang tak terselesaikan mengancam citra internasional Inggris. Semakin lama situasi itu bertahan, semakin tergeruslah peran monarki sebagai kekuatan pemersatu yang stabil. Dalam diplomasi, persepsi hampir sama pentingnya dengan realitas, dan persepsi itu kini mulai bergeser. Dimensi global ini memperkuat tekanan yang sudah membebani William. Risiko hukum telah menyempitkan pilihannya dan kekhawatiran keluarga telah mempertajam tekadnya. Kini, ekspektasi internasional menambahkan lapisan tanggung jawab lain. Kepemimpinan pada tingkat ini menuntut ketegasan, bukan keraguan-raguan. Gagasan untuk membawa konflik yang belum terselesaikan ke masa pemerintahannya semakin tidak bisa diterima. Yang membuat tahap ini semakin menakutkan adalah skalanya. Keputusan yang dihadapi William tidak hanya akan menentukan hubungannya dengan Meghan atau bahkan keluarga inti, tetapi juga akan memengaruhi cara Inggris dipandang di seluruh benua. Pengaruh monarki bergantung pada kepercayaan, stabilitas, dan kejelasan.
Tanpa itu, kemampuannya berfungsi sebagai aset diplomatik melemah ketika peringatan dari luar negeri bergabung dengan tekanan di dalam negeri. Realitas ini menjadi tak terhindarkan. Situasi Sussex tidak lagi terbatas pada keluarga atau institusi. Ia telah menjadi persoalan nasional dan internasional. Dan dengan dunia kini menonton, biaya penundaan semakin berat, mendorong peristiwa menuju kesimpulan yang segera akan membentuk kembali masa depan monarki dan menegaskan jalur William sebagai negarawan global. Dan ketika dunia menonton, akankah dia melindungi mahkota atau justru mengungkap retakan yang bisa mendefinisikan ulang monarki selamanya? Diam yang mengikuti keputusan final setelah peringatan dari luar negeri dan garis hukum yang ditetapkan di dalam negeri. Momen yang mengikuti keputusan Pangeran William membawa bobot berbeda. Lebih tenang, lebih berat, dan jauh lebih reflektif. Urgensi yang memicu proses itu berganti dengan kesadaran yang lebih menyedihkan. Penyadaran akan apa yang telah hilang secara permanen. Ketika pernyataan William dikeluarkan pada 2 Desember 2025, itu tidak hanya memperjelas posisi monarki. Pernyataan itu menutup sebuah babak yang tak akan pernah bisa dibuka kembali, betapapun waktu mencoba melembutkan emosi. Bagi Meghan Markle, konsekuensinya langsung dan mutlak. Pengumuman itu tidak sekadar membatasi keterlibatan di masa depan, itu mengakhirinya sepenuhnya. Setiap hubungan yang tersisa dengan kehidupan kerajaan, bagaimanapun juga, segala keterikatan simbolis telah diputuskan. Tidak ada peran resmi, tidak ada partisipasi seremonial, dan tidak ada jalur kembali ke kerangka institusional yang mendefinisikan monarki. Apa yang sebelumnya mungkin terjadi, betapapun kecil kemungkinannya, lenyap dalam satu pernyataan. Finalitasnya tidak dramatis dalam nada, tetapi dampaknya sangat menghancurkan. Salah satu kerugian paling nyata adalah keamanan. Perlindungan kerajaan bukanlah hak pribadi, melainkan fungsi dari kewajiban dan peran. Dengan pintu ditutup sepenuhnya, akses terhadap pengaturan keamanan resmi yang terkait dengan institusi dicabut. Pergeseran ini menegaskan keseriusan keputusan tersebut. Ini bukan sekadar jarak simbolis, melainkan pemisahan praktis yang disertai aspek keamanan. Semua bentuk dukungan resmi, representasi, dan keterlibatan dalam acara kerajaan masa depan berakhir. Pemisahan ini lengkap, bukan sebagian. Dampaknya meluas lebih dari sekadar Meghan sendiri. Pernyataan itu tidak meninggalkan keraguan mengenai masa depan anak-anaknya dalam struktur kerajaan. Orang dalam istana dan pengamat, termasuk Kinsey Scoville, menegaskan bahwa tidak akan ada peran bagi mereka sebagai anggota kerajaan yang aktif, baik sekarang maupun nanti. Gagasan bahwa mereka suatu hari mungkin kembali dan menjalankan tugas resmi digambarkan tidak realistis dan tidak didukung oleh kerangka yang ada. Institusi telah menetapkan batasnya, bukan hanya untuk saat ini, tetapi untuk generasi yang akan datang. Aspek keputusan ini membawa tragedi yang tenang. Anak-anak yang sering dianggap sebagai jembatan antara dunia yang terpisah, kini ditempatkan sepenuhnya di luar inti kerja monarki di masa depan. Pernyataan ini tidak menggambarkan penolakan, tetapi konsekuensi. Monarki yang terikat oleh struktur dan kesinambungan tidak dapat menampung peran yang tidak terdefinisi atau kembalinya secara bersyarat. Dalam memilih stabilitas, monarki menerima pemisahan permanen. Bagi Pangeran William, biaya pribadi dari momen ini tidak bisa diabaikan. Ini bukan kemenangan, juga bukan pertunjukan otoritas untuk kepentingan sendiri. Ini adalah penerimaan bahwa kepemimpinan terkadang menutup pintu yang dulu memiliki arti. Mereka yang dekat dengan William memahami bahwa keputusan ini membebani dirinya secara berat, dibentuk oleh berbulan-bulan tekanan, kepedulian terhadap keluarga, dan tanggung jawab terhadap institusi yang suatu hari akan ia pimpin. Kata-katanya bukan tentang menyalahkan, tetapi tentang batasan.
Momen ini kini secara luas dianggap sebagai titik yang akan mendefinisikan masa pemerintahan William di masa depan, bukan karena kerasnya keputusan, tetapi karena apa yang diungkapkannya tentang pendekatannya terhadap kepemimpinan. Dihadapkan pada tekanan yang saling tumpang tindih, emosional, hukum, dan diplomatik, ia memilih kejelasan daripada kenyamanan. Ia menerima bahwa hubungan yang tidak terselesaikan, jika dibiarkan menggantung, dapat melemahkan tidak hanya keluarga, tetapi juga institusi yang dibangun atas kepercayaan dan keteraturan. Dengan menetapkan garis akhir, William menunjukkan kesediaannya membuat keputusan yang melindungi keseluruhan, meskipun biayanya sangat pribadi. Tragisnya situasi ini terletak pada kepastiannya. Saat pernyataan dibuat, alternatif lain telah runtuh di bawah beban risiko dan ketidakpastian. Diam telah gagal. Ambiguitas telah menjadi berbahaya. Yang tersisa adalah pilihan antara ketidakstabilan yang berkepanjangan dan pemisahan yang tegas. William memilih yang terakhir, sepenuhnya sadar bahwa keputusan ini akan disalahpahami oleh sebagian orang dan menyakitkan bagi banyak pihak. Seiring implikasinya terus berkembang, momen ini menjadi pengingat bahwa tantangan terbesar monarki seringkali bukan berasal dari luar, tetapi dari dalam. Penutupan pintu ini membentuk kembali masa depan Meghan dan anak-anaknya, tetapi juga membentuk kembali ekspektasi terhadap William. Kepemimpinannya kini akan diukur berdasarkan keputusan ini dipandang sebagai tindakan tegas yang memprioritaskan stabilitas daripada perasaan dan kewajiban daripada harapan, meskipun bobot emosionalnya tetap terasa tenang di latar belakang.